Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami, channel budidaya pertanian ya, tanaman mulai dari tanaman hortikultura hingga tanaman pangan ya, palawija seperti padi, jagung dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini kan kawan, kita akan membahas mengenai tentang pemeliharaan tanaman dan penerapan di dunia pertanian, terutama khususnya kita sebagai seorang petani semacam itu. Nah, jadi kan kawan, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang pemeliharaan tanaman. Jadi ada satu teori yang eh, banyak dipergunakan oleh para breeder atau pembuat benih, itu yaitu adalah pemuliaan tanaman. Nah, pemuliaan tanaman ini menurut yang saya ketahui itu sebenarnya dilakukan untuk mempertahankan ketersediaan pangan di dunia. Karena apa? Karena saat ini pangan sudah merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan ya. Jadi pangan itu salah satu hal penting yang perlu diperhatikan. Karena mengapa? Karena ketersediaannya semakin lama akan kebutuhannya itu semakin banyak, sedangkan ketersediaannya ya begitu-begitu saja ya kan kawan. Tidak ada peningkatan, apalagi di Indonesia ya, pembudidaya tanaman untuk menyediakan pangan itu semakin sedikit, sehingga harga pangan di Indonesia itu terkadang mengalami kelonjakan harga yang cukup signifikan semacam itu. Nah, oleh sebab itu kan kawan, para breeder, para eh, pembentuk benih-benih tanaman itu melakukan proses pemuliaan. Tujuannya yang jelas adalah agar tanaman yang dimuliakan bisa menghasilkan produktivitas yang cukup tinggi ya, apalagi di lahan-lahan yang sifatnya semakin lama semakin terdegradasi. Nah, untuk mempertahankan pangan tersebut pastinya eh, perlulah dimodifikasi ya tanaman tersebut. Nah, memodifikasinya itu tujuannya yaitu kan untuk menyediakan pangan. Dan yang jelas memodifikasi tersebut bukanlah hal yang mudah, karena ada perpaduan genetik ya antara tanaman satu dengan yang lainnya untuk memperoleh hasil yang maksimal ya, semacam itu. Jadi kalau benih ya, kalau seorang petani adalah benih hibrida kan kawan, bukan benih lokal. Tapi awalnya untuk membentuk benih hibrida tersebut diawali dari benih-benih lokal kan kawan, semacam itu. Nah, pemeliharaan tanaman tersebut ya kan itu prosesnya cukup lama, dan paling banyak di Indonesia itu dilakukan dengan melakukan proses penyerbukan silang semacam itu. Nah, penyerbukan silang tersebut nantinya berlaku secara alami dan nanti akan membentuk genetik yang baru, yang dimana biasanya jauh lebih unggul dibandingkan genetik sebelumnya. Akan tapi eh, itu melalui beberapa seleksi ya kan kawan. Seleksinya tidak hanya satu dua seleksi, melainkan berkali-kali seleksi sehingga membentuk varietas yang baru semacam itu. Nah, oleh sebab itu kan kawan, dengan melakukan pemulihaan ini harapannya petani ya, selain lahannya yang sudah terdegradasi, harapannya nanti selain budidayanya cuma lahannya segitu, akan tetapi produktivitasnya bisa melebihi pada normalnya lahan lah. Dalam artian gini ya, kalau kita menggunakan padi lokal, ibaratnya katakanlah 1 hektar itu 1 ton. Nah, jika dilakukan proses pemuliaan itu harapannya bisa menghasilkan 2 hingga 3 ton semacam itu. Nah, jadi tujuan pemuliaan itu adalah meningkatkan produktivitas dari tanaman. Dengan peningkatan semacam itu, keuntungan yang diperoleh para petani itu meningkat. Yang kedua, ketersediaan pangan jauh lebih bagus. Nah, kita sebagai seorang petani ya kan kawan, itu tidak perlu susah-susah melakukan proses pemuliaan saat ini. Ya, cukup kita
membeli benih yang sudah melalui proses pemuliaan. Biasanya benih tersebut benih hibrida, ya kan, benih hibrida itu sudah dimuliakan dan diseleksi oleh pabrikan yang membuatnya. Nah, petani hanya perlu menyesuaikan benih hibrida yang menghasilkan produktivitas sesuai dengan keinginan pasar. Nah, jadi kalau beli benih, ya kan kawan, itu saran kami, ya, kita seorang petani itu harus selektif ya untuk melihat potensi pasar yang diinginkan bagaimana. Ketika mengetahui potensi pasar tersebut, ya kan beli benih yang sesuai saja, ya, sehingga apa, nanti hasil panennya bisa diserap pasar secara maksimal semacam itu. Dan yang jelas carilah benih yang produktif, karena dengan benih produktif harapannya hasilnya juga bisa maksimal semacam itu. Akan tetapi yang perlu menjadi catatan, ya, dalam membudidayakan tanaman yang sudah dilakukan proses pemuliaan semacam itu, hal yang perlu dilakukan para petani di Indonesia saat ini adalah menyuburkan tanahnya. Ya, catatan penting adalah menyuburkan tanahnya. Karena mengapa? Hasil dari pemulihan tanaman biasanya akan menghasilkan produktivitas yang cukup tinggi. Nah, produktivitas yang cukup tinggi harus dibarengi kesuburan tanah yang cukup bagus. Karena apa? Karena kalau tanahnya subur cukup bagus, hasilnya akan juga bisa meningkat, dan yang pastinya degradasi lahan itu akan menurun. Nah, akan tetapi kalau kawan-kawan tidak melakukan hal semacam itu, tidak diimbangi dengan kesuburan tanah yang bagus, nantinya lahan kawan-kawan memang awal-awal produktivitasnya bagus, tapi terdegradasi secara terus menerus. Oleh sebab itu, marilah para petani Indonesia yang biasa sudah menggunakan benih-benih hibrida, benih-benih yang sudah dimuliakan, jagalah kesuburan tanah kawan-kawan, agar biar tanah kawan-kawan bisa tetap produktif dan menghasilkan. Kalau tidak begitu, saya yakin lahan kawan-kawan semakin lama semakin terdegradasi, dan pastinya nantinya hasilnya akan selalu menurun hingga tidak bisa ditanami kembali semacam itu. Karena ini kelemahan dari pemuliaan, ya, dalam proses pemuliaan, ya, produktivitasnya bagus sekali, akan tapi keseimbangan antara kesuburan tanah dengan hasil panenan itu tidak seimbang, ya itu kan lahan terdegradasi, lama-kelamaan ya kembali lagi seperti normalnya lahan lah kan kawan, ya, semacam itu ya. Dan produktivitasnya malah jauh lebih menurun kan kawan. Nah, ini yang perlu jadi catatan. Tapi kalau dalam proses pemuliaan, kawan-kawan hanya perlu seorang petani, ya, perlunya menyeleksi, ya, hasil pemuliaan yang bagaimana yang diinginkan, hasilnya sesuai keinginan pasar semacam itu kan kawan. Oke, itu dulu pembahasan mengenai pemuliaan tanaman, dan yang jelas kawan-kawan bisa mengambil sisi positifnya dan meninggalkan sisi negatifnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.